Semua orang menatap heran saat seorang gadis kecil berlari memeluk pria kumal di pinggir jalan, lalu memanggilnya, "Papa." Padahal sang ibu dikenal sebagai CEO janda cantik yang tajir melintir dan dihormati banyak orang. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya pria itu. Tapi saat identitas aslinya terungkap, semua terdiam tak percaya. Siapa sebenarnya gelandangan itu hingga mampu mengguncang hidup banyak orang? Langit Jakarta pagi itu kelabu. Udara lembab dan padat, seolah menyimpan beban yang tak diucapkan. Di lantai 25 sebuah gedung kaca megah di kawasan SCBD, seorang perempuan berdiri dengan tegak di balik dinding kaca memandang keluar ke hamparan gedung pencakar langit yang seakan tak peduli pada siapapun yang terjatuh. Dia adalah Aluna Maharani, perempuan muda, berusia 32 tahun, CEO tunggal dari perusahaan fashion ternama Aurora Mode Indonesia. Dengan blazer putih gading yang menyesuaikan lekuk tubuhnya, rambut panjang terikat rapi, dan heels hitam setinggi 10 cm, ia tampak seperti lambang kekuasaan dan kesempurnaan. Saat itu Aluna sedang hamil 7 bulan. Tidak hanya kehilangan pasangan, ia juga kehilangan rasa percaya diri, ditinggalkan oleh keluarga mendiang suami yang menyalahkannya atas kematian Bara. Tapi tidak ada yang tahu, di balik tubuh tegap itu, ada hati yang sering bergetar dalam sunyi. Aluna adalah janda. 3 tahun lalu, ia kehilangan suaminya, Bara, dalam kecelakaan mobil saat perjalanan bisnis keluar kota. Kamu penyebabnya, kalau saja kamu nggak masa dia balik ke Jakarta malam itu. Para direksi satu persatu masuk, memberikan senyum pura-pura, lalu duduk kaku. Laki-laki itu matinya tragis karena kamu, Aluna. Kamu pembawa sial. Kalimat-kalimat itu tertanam, mengakar, dan tak pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Namun demi anak yang ia kandung seorang bayi perempuan yang kini bernama Kaluna, ia memilih bertahan. Pagi ini, jam belum menunjukkan pukul 8. Tapi Aluna sudah duduk di ruang rapat utama. Agenda hari ini, program CSR untuk minggu depan, ucap sekretaris pribadinya, Mbak Murni. Aluna menatap berkas di hadapannya. Matanya sekilas membaca poin penting, pembagian makanan gratis untuk gelandangan di beberapa titik Jakarta. Ia mengetuk-ngetukkan pulpen ke meja sambil berpikir. Maksud saya, CSR bisa berjalan dengan baik tanpa ibu turun langsung. Saya mau ikut langsung ke lapangan, ucapnya. Para direksi terdiam. Maaf Bu Aluna, maksudnya ibu sendiri? Tanya Pak Radit, salah satu direktur keuangan. Ya. Saya mau ajak Kaluna juga. Apakah itu perlu? Aluna mengangkat wajah, menatapnya dalam. Justru karena saya pimpin perusahaan ini, saya harus tahu siapa yang kita bantu. Saya nggak mau proyek ini cuma jadi pencitraan. Pak Radit mengangguk cepat. Terdiam tak bisa membantah, tapi kamu harus sopan dan ramah ke mereka. Iya, anak yang manis, tidak manja, dan seringkali membuat Aluna bertanya-tanya. Bagaimana mungkin gadis sekecil itu bisa sekuat dan setenang itu? Di bawah jembatan layang yang gelap dan lembab, puluhan orang duduk berjajar menunggu dengan rapi. Siangnya, Aluna menjemput Kaluna dari sekolah. Gadis kecil berambut ikal dan mata coklat terang itu berlari kecil menyambut sang ibu. Mama sayang, hari ini kita mau ikut bagi makanan ke orang-orang di jalan, ya. Ibu bisa mulai dari sisi kiri, ujar salah satu panitia. Iya, aku boleh bawa boneka Lili? Boleh. Kaluna mengangguk. Apakah karena ia mewarisi rasa sunyi dari Aluna? Atau karena hatinya sejak awal diciptakan lebih dewasa? Malam harinya, mereka menuju salah satu lokasi pembagian makanan di kawasan Pasar Minggu. Sebagian besar laki-laki tua, beberapa wanita berkerudung kumal. Anak-anak kecil bermain tanpa alas kaki di trotoar. Aluna turun dari mobil. Kaluna menggandeng tangannya erat. Mereka disambut oleh tim CSR perusahaan dan beberapa sukarelawan lokal. Bu Aluna, kami sudah siapkan makanan dan paket kebutuhan pribadi. Aluna mengangguk, mengambil satu kotak makanan, lalu berjalan perlahan. Ia menunduk sopan pada setiap orang yang ia beri, sambil menyebutkan, "Semoga sehat selalu ya, Pak. Semoga bisa makan anak malam ini, Bu." Namun langkahnya terhenti saat tiba di seorang pria yang duduk bersandar pada tiang jembatan dengan baju lusuh, rambut panjang beruban, dan wajah penuh bekas luka kecil.
Ia tampak tidur, tapi belum sempat Aluna berkata apapun, Kaluna berlari ke arah pria itu dan Aluna merasa seolah ia melihat bayangan lama yang belum selesai. Memeluknya erat. "Papa!" teriak Kaluna keras. Seluruh orang di situ membeku. Aluna menahan napas. Para sukarelawan saling pandang. "Aku ingat mimpiku. Aku sering mimpi digendong sama pria itu. Dia peluk aku dan nyanyi." Pria itu yang tampaknya baru terbangun karena teriakan Kaluna menatap bocah itu dengan mata yang penuh air. Senyumnya perlahan muncul. Matanya memerah. Aluna segera menarik putrinya. "Sayang, jangan. Itu bukan papa. Tapi mama. Dia papa. Aku ingat suaranya." "Tidak, itu bukan." Namun pria itu bangkit perlahan. Ia tidak membela diri. Tidak juga memaksa. Ia hanya berdiri diam. Lalu menatap Aluna dalam-dalam. Dan dari mata itu, malam itu, di dalam mobil, Kaluna diam. Aluna juga diam. Hanya suara radio yang mengisi ruang. "Sayang, kenapa kamu bilang dia papa?" "Aku nggak tahu, mama. Tapi waktu aku peluk dia, aku ngerasa hangat." Aluna menahan napas. "Nyanyi lagu apa?" "Lagu peluk, yang mama sering nyanyiin aku waktu masih kecil." Air mata Aluna jatuh tanpa bisa ditahan. Lagu itu hanya Bara yang biasa nyanyikan untuk Kaluna di perut saat Aluna masih hamil tua. Dan yang lebih mengguncang lagi adalah tatapan terakhir pria itu sebelum mereka meninggalkannya. Tatapan yang seperti mengenal dirinya. Tapi bagaimana mungkin? Bara sudah mati, sudah dikubur, sudah ditangisi, sudah dilepaskan. Lalu siapa pria itu? Dan kenapa Kaluna bisa memanggilnya papa? Pertanyaan itu mengendap di dalam dada Aluna sepanjang malam. Dan sejak malam itu, hidupnya tak pernah lagi sama. Malam itu, Aluna tidak bisa tidur. Langit Jakarta terlihat kelam dari balik jendela apartemen mewahnya. Lampu-lampu gedung berkilau seperti bintang palsu bercahaya tapi hampa. Di sampingnya, Kaluna sudah terlelap dalam dekapan boneka kelincinya. Tapi hati Aluna tak kunjung tenang. Bayangan pria gelandangan yang dipeluk Kaluna sore tadi tak bisa keluar dari benaknya. Tatapan mata itu, nada suaranya, cara dia menatap Kaluna seolah mengenali setiap lekuk wajah anak itu. Itu mustahil. Bara sudah meninggal 3 tahun lalu. Bisik Aluna seolah berusaha menenangkan dirinya sendiri. Tapi hati kecilnya tidak bisa berdusta. Keesokan paginya, Aluna masuk kantor seperti biasa. Namun raut wajahnya tidak secerah biasanya. Sekretarisnya, Murni, memperhatikan dengan tatapan khawatir. "Ibu kurang tidur, ya?" "Sedikit," jawab Aluna singkat. "Apakah ada yang bisa saya bantu?" "Ada." Aluna menatapnya penuh ragu. "Saya butuh seseorang yang bisa melacak identitas pria jalanan." Murni mengerutkan kening. "Gelandangan, Bu? Dia ada di bawah jembatan Pasar Minggu kemarin. Umurnya mungkin sekitar 40. Wajahnya mirip seseorang yang pernah saya kenal." Aluna tak menjelaskan siapa. Tak berani, bahkan kepada Murni yang sudah 5 tahun bekerja dengannya. Siangnya, ia memutuskan untuk kembali ke lokasi yang sama. Kali ini tanpa rombongan, tanpa kamera. Hanya dia dan supir pribadinya, Pak Jaja. Namun saat tiba di bawah jembatan itu, pria itu sudah tidak ada. Ia bertanya pada beberapa warga sekitar, tapi mereka hanya menggelang. Bapak yang janggutan itu biasanya duduk situ tiap sore, tapi kadang ngilang 2-3 hari." "Bu, namanya siapa?" Terdengar asing, tapi mata damar. Suara damar membuat Aluna merasa seperti dihantam kenangan yang selama ini dia pendam dalam-dalam. Kami panggil dia Damar, tapi dia jarang ngomong. Pendiam. "Kapan kita ketemu papa lagi?" Nama itu. 3 hari berlalu, dan Damar belum juga muncul di bawah jembatan. Aluna gelisah. Kaluna semakin sering bertanya, "Mama, sayang, papa Kaluna sudah di surga. Tapi kenapa waktu itu dia peluk aku erat? Waktu aku tidur kemarin, aku mimpi dia lagi. Dia ngajak aku main layangan di lapangan. Siapa sebenarnya pria yang dipanggil anak saya sebagai papa?" Air mata Aluna menggenang. Kaluna belum pernah tahu wajah ayahnya. Foto-foto Bara ia simpan rapat. Ia ingin Kaluna tumbuh tanpa luka. Tapi,
Mengapa sekarang justru luka itu seakan terbuka lagi? Di tengah kegalauan itu, Aluna memutuskan hal besar. Menyewa detektif pribadi. Seorang pria paruh baya bernama Arfan, mantan penyidik kriminal yang kini membuka jasa pelacakan orang hilang. Saya bukan ingin menyakiti siapapun, ucap Aluna saat pertemuan pertama. Saya hanya ingin tahu. Arfan mengangguk, mencatat ciri-ciri Damar. Apa ibu punya alasan pribadi mencurigainya? Dia mirip suami saya yang meninggal 3 tahun lalu. Mirip, atau ibu yakin? Saya tidak tahu. Itulah kenapa saya minta tolong. Adalah gambar wajah Damar dari berbagai sudut, tangkapan CCTV, serta beberapa hasil pencocokan wajah dengan data EKTP. Beberapa hari kemudian, Arfan menghubungi Aluna. Bu, saya menemukan informasi menarik, tapi belum bisa dipastikan. Saya akan datang sekarang. Mereka bertemu di sebuah kafe di bilangan Cikini. Arfan membuka berkas foto yang ia bawa. Di dalamnya, namanya memang Damar, setidaknya itu yang ia sampaikan saat didata oleh Dinas Sosial beberapa tahun lalu. Tapi data ini aneh. Aluna menatap bingung. Kenapa aneh? Karena wajah ini mirip sekali dengan seseorang yang pernah dinyatakan meninggal dunia tahun 2021. Jantung Aluna berdegup kencang. Siapa? Arfan menggeser foto berikutnya. Di sana tertulis, bisa saja masih hidup. Nama, Bara Arya Saputra. Status, meninggal. Lokasi kecelakaan, Tol Cipularang. Dan ini, Bu Arfan menyerahkan satu foto hasil tangkapan layar dari CCTV rumah sakit di Bandung, 2 hari setelah kecelakaan itu terjadi. Identifikasi korban, berdasarkan dompet dan plat mobil. Tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan, Bu. Mobilnya hancur dan masuk jurang. Saat itu, jenazah dinyatakan hilang terbakar. Aluna membeku. Maksudnya, dia. Secara teori, iya, sosok dalam foto itu berdiri di lorong rumah sakit dengan kepala dibalut perban dan wajah yang tak mungkin salah. Itu Bara. Dan Aluna menjatuhkan cangkir tehnya tanpa sengaja. Air mata menetes deras, tangannya gemetar. Kenapa? Kenapa dia nggak pernah cari aku? Kenapa dia hidup sebagai gelandangan selama ini? Tapi pertanyaan itu belum akan dijawab. Karena kisah ini masih menyimpan lapisan-lapisan luka dan rahasia yang lebih dalam dari yang bisa Aluna bayangkan. Dan satu hal kini pasti, Damar bukan orang asing. Dia adalah masa lalu yang tak pernah pergi. Dan mungkin, cinta yang belum selesai. 3 hari telah berlalu sejak Aluna mengetahui kebenaran yang mengguncang jiwanya. Dunia seolah berhenti di tempat. Ia seperti hidup di antara dua realita. Satu, di mana suaminya telah mati 3 tahun lalu. Dan yang lain, di mana pria itu ternyata masih bernapas dan hidup sebagai gelandangan. Damar adalah Bara, dan Bara adalah Damar. Kedua nama itu kini saling menyatu di dalam kepalanya, menciptakan badai pertanyaan yang tak kunjung mereda. Aluna duduk di kamarnya, menatap foto-foto lama yang selama ini ia simpan di dalam laci paling dalam lemari foto pernikahan mereka, momen-momen kehamilan, dan foto pertama Kaluna saat lahir. Waktu itu, ia sempat mengira akan menjadi keluarga sempurna, mengambil semuanya terlalu cepat. Tapi Tuhan, atau begitulah yang ia kira selama ini. Kenapa kamu pergi tanpa kabar? Kenapa kamu biarkan aku meratapimu selama bertahun-tahun? Bisik Aluna, suara lirihnya tergetar. Tangannya mengusap pelan perutnya yang datar, tempat Kaluna dulu tumbuh, saat ia sendiri harus mengubur separuh hidupnya dalam duka. Sepasang mata cantiknya tak bisa menyembunyikan gemuruh yang merontokkan perasaannya sejak 3 hari lalu. Saya belum siap untuk membawanya terlalu dekat. Pagi itu, Aluna meminta Arfan untuk membantunya mengatur pertemuan dengan Damar secara pribadi. Ia tidak ingin membawa Kaluna. Tidak ingin anak sekecil itu harus menyaksikan percakapan yang mungkin akan menyakitkan. Saya butuh tempat yang netral, kata Aluna. Bukan di bawah jembatan. Bukan di rumah saya. Ia lalu mengatur pertemuan di sebuah taman tua yang sepi di daerah Depok, di bawah pohon flamboyan yang daunnya mulai berguguran karena musim kering. Pria itu telah menunggunya. Masih penuh kerut, rambutnya masih acak, tapi kini tak lagi tampak lusuh. Arfan telah membelikannya pakaian baru.
Sekilas, siapapun tak akan menyangka bahwa pria ini adalah Bar Arya Saputra, mantan pemilik perusahaan teknologi besar yang namanya dulu sempat mengguncang dunia bisnis tanah air. Arfan setuju. Sore itu, Aluna datang dengan mantel panjang dan syal tipis yang membungkus lehernya. Langkahnya pelan, dan di bangku taman yang menghadap kolam kecil. Damar, wajahnya tak berubah. Aluna mendekat. Kalau kamu udah mati, perlahan, tapi kamu ternyata masih hidup. Hati-hati. Lalu berdiri di hadapan pria itu, aku bangun semuanya dari nol. Dari rasa kehilangan. Dan kamu, hening. Tak ada sapaan, tak ada pelukan. Hanya dua pasang mata yang saling menatap penuh kemarahan, kerinduan, dan luka yang tak sempat diucapkan. Kenapa? Suara Aluna nyaris tak terdengar. Kenapa kamu lakukan ini padaku? Damar menunduk. Karena aku tidak punya pilihan. Kamu tahu aku hancur. Kamu tahu aku harus nguburmu tanpa tubuhmu. Kamu tahu aku harus ngasih tahu anak kita. Suara Aluna mulai meninggi. Tapi Damar tetap diam. Kepalanya tertunduk, tubuhnya tak bergeming. Aku ngelawan semua orang. Bar, keluarga kamu, media, pemegang saham semuanya. Aku bertahan karena aku pikir itu yang terakhir bisa kulakukan buat kamu. Tapi aku mencium ada manipulasi angka dalam laporan keuangan yang melibatkan salah satu direktorku. Malam itu, aku mau balik ke Jakarta untuk membongkar semua. Tapi seseorang mengatur kecelakaan. Aku dilempar ke jurang, tapi aku selamat. Ditolong petani di kaki gunung. Tapi saat aku sadar, media udah nyatakan aku mati. Dan waktu itu, aku sadar kalau aku balik, aku bakal membahayakan kamu dan anak kita. Tetesan air mata mulai membasahi wajah Aluna. Kamu lihat aku seperti apa sekarang? Kamu tahu aku naik ke posisi CEO karena nggak ada lagi yang bisa kujadikan sandaran? Ia mendekat satu langkah. Nafasnya memburu. Aku hanya meninggalkan luka yang gak pernah sembuh. Kamu cuma diam di jalanan. Kamu gak datang. Gak nyari aku. Gak nyari Kaluna. Biarkan aku dekat dengan Kaluna. Aku ingin dia tahu siapa aku sebenarnya. Aku janji gak akan ganggu hidup kalian. Damar akhirnya mendongak. Matanya merah. Suaranya serak dan pecah. Namun terasa begitu asing. Kalau aku datang waktu itu, kamu dan anak kita gak akan selamat, Aluna. Aluna terdiam. Keningnya mengernyit. Apa maksudmu? Kecelakaan itu bukan kecelakaan. Aku dijebak. Aku tahu itu gak cukup, tapi cuma itu yang bisa kulakukan tanpa membahayakan kalian. Hening menegang. Tubuhnya seperti ditarik dari dua arah ke masa lalu yang penuh luka, dan ke masa kini yang tak siap menyambut Damar kembali. Ada satu hal yang mulai tumbuh perlahan. Kalimat itu seketika mengubah segalanya. Dijebak. Oleh siapa? Tanya Aluna pelan. Damar menarik napas panjang. Jemarinya saling mengunci. Rahangnya mengeras. Kamu ayahnya? Bisik Aluna lirih. Wajah gadis kecil itu damai, seperti tak pernah tahu dunia bisa sekejam itu. 3 tahun lalu, aku hampir menandatangani kontrak akuisisi besar dengan investor luar negeri. Ia menatap mata Aluna dalam-dalam. Mobilku dibelokkan dengan sengaja. Aluna merasa lututnya lemas. Jadi kamu memilih hilang begitu saja. Kupikir, kalau aku mati, semua akan berhenti. Tapi ternyata tidak semudah itu. Mereka masih mengincar sahamku. Dan kamu, air mata jatuh dari mata Damar. Kamu yang harus berdiri sendiri. Maaf, Aluna, aku salah. Aku pikir aku menyelamatkan kalian. Tapi ternyata, Aluna tak tahu harus berkata apa. Tangisnya sudah tak bisa ia tahan. Tubuhnya bergetar hebat. Damar berdiri dan mendekatinya. Aku gak mau minta kamu maafin aku sekarang. Aku tahu aku gak pantas. Tapi aku mohon. Aluna menatap wajah pria yang pernah ia cintai dengan seluruh jiwanya. Wajah yang pernah ia tangisi malam demi malam. Wajah yang kini begitu dekat. Kaluna, masih panggil kamu papa. Aku dengar. Dia bilang pelukan kamu hangat. Dia bilang kamu pernah datang ke mimpinya. Damar menunduk, dadanya bergetar. Setiap malam, aku tidur di dekat kantor kamu, cuma biar bisa dengar suara dia dari kejauhan. Aluna berbalik, langkahnya cepat. Air matanya jatuh makin deras. Ia tak bisa menahan amarah dan rindunya sekaligus.
tapi dalam hatinya, keinginan untuk mengerti, dan mungkin, untuk memaafkan. Malam itu, Aluna memandangi Kaluna yang sedang tidur sambil memeluk bonekanya. Dia benar, Bar, tapi apa aku bisa membuka luka lama? Demi kebenaran yang belum selesai. Matahari baru saja menyentuh cakrawala ketika Aluna membuka tirai kamarnya. Cahaya jingga menerobos masuk, membias di wajah Kaluna yang masih tertidur pulas. Tapi pagi ini bukan seperti pagi biasanya. Ada kegelisahan yang membebani dadanya sejak pertemuan dengan Damar. Baru sekarang ia tahu, Bara tak pernah benar-benar pergi. Aluna memandangi Kaluna dengan mata sembab. Ada sesuatu yang harus dia lakukan, sesuatu yang lebih besar dari perasaannya sendiri menghadapi kebenaran, menuntaskan misteri, dan melindungi anaknya. Pagi itu, Aluna memanggil Arfan kembali ke kantornya. Kita harus tahu siapa yang menjebak Bara 3 tahun lalu, tegas Aluna sambil menatap tajam. Saya setuju, tapi, Bu, penyelidikan ini bisa sangat dalam dan berbahaya. Apakah Ibu siap kalau yang terlibat adalah orang dekat Ibu sendiri? Aluna menarik napas dalam-dalam. Di meja besar berlapis kaca itu, duduk para pemegang kekuasaan mulai dari direktur pemasaran, keuangan, hingga komisaris utama. Saya sudah kehilangan suami. Saya nggak mau kehilangan segalanya hanya karena saya takut kebenaran. Siang harinya, Aluna menghadiri rapat dengan jajaran direksi. Pak Radit, direktur keuangan yang dari awal tampak tak menyukai Aluna, membuka suara. Bu Aluna, saya dengar Ibu beberapa kali bertemu dengan gelandangan yang mengaku bernama Damar. Ini sudah jadi pembicaraan di kalangan pemegang saham. Aluna mengangkat alis. Dan apakah itu salah? Bukan soal salah atau benar, tapi menyangkut citra perusahaan. Aurora Mode adalah brand yang menjual kemewahan. Kalau CEO-nya terlalu dekat dengan orang jalanan, potong Aluna tajam. Pria itu sudah duduk di bangku yang sama, seperti tahu bahwa Aluna pasti kembali. Tapi saya percaya, perusahaan besar bukan diukur dari siapa yang kita jauhi, melainkan dari siapa yang berani kita bantu. Dan satu tatapan yang mengganggu, Pak Radit menatapnya dengan sorot penuh ketegangan, bukan sekadar tidak suka tapi seperti panik kalau nggak berubah karena hidup di jalanan. Suasana ruangan langsung hening. Terima kasih atas masukannya, Pak Radit. Ia berdiri. Rapat selesai. Semua mengarah ke satu nama, Raditya Widodo. Langkah Aluna keluar dari ruang itu diiringi tatapan sinis, sorot curiga. Tapi dia bergerak lebih cepat. Dan malam itu, mobilku disabotase. Malam harinya, Aluna kembali ke taman tempat terakhir ia bertemu Damar. Ia membawa 2 kopi dalam gelas kertas. Satu ia letakkan di hadapan Damar. Kamu masih suka kopi hitam pahit? Masih. Aku nggak bisa ambil risiko kalau dia tahu aku hidup. Aku tahu mereka bisa melakukan apa saja, termasuk membunuh kamu dan anak kita. Mereka diam sejenak. Aku ingin kamu cerita lebih detail tentang malam itu, tentang siapa yang mungkin menjebakmu. Tapi lihat ini cap jempol dan tanda tangannya palsu. Bahkan waktu kejadian, Damar sudah dalam perawatan. Damar menatap dan mengangguk pelan. Sekarang jadi vendor tetap Aurora Mode. Uangnya berputar dari kita ke kantong dia. Beberapa hari sebelum kecelakaan, aku mengumpulkan bukti manipulasi laporan keuangan. Ada aliran dana fiktif, proyek siluman. Aluna membeku. Pak Radit, ya, dia tahu aku mencium bau busuk itu. Dia tahu aku akan bawa ini ke rapat pemegang saham. Tapi kenapa kamu gak muncul setelah selamat? Aku dirawat diam-diam di rumah sakit kecil, lalu kabur. Aluna memejamkan mata. Amarah dan rasa bersalah bertubrukan dalam kepalanya. Jadi kamu milih sembunyi, biar aku gak jadi sasaran. Damar mengangguk. Jika Radit tahu kebenaran ini muncul ke permukaan, maka semua akan terancam terutama Kaluna. Setiap malam aku nunggu suara Kaluna. Aku tahu jam pulang sekolahnya. Aku cuma pengen dengar tawa dia. Itu cukup buatku. Air mata Aluna tak bisa dibendung. Ia menunduk, menahan sesak di dada. Semua ini malah berbalik menyerang. Beberapa hari berikutnya, Arfan menyerahkan dokumen baru. Bahwa CEO ternama ini telah menjalin kembali hubungan dengan pria yang selama ini dikira telah mati. Ini bukti transfer dana ke rekening perusahaan fiktif atas nama Damar.
3 tahun lalu. Itu artinya, benar, semua jebakan itu dari dalam. Dan lebih parah lagi, lanjut Arfan. Perusahaan yang digunakan Raditya. Aluna tertegun. Babak gelap dari hidupnya baru saja dimulai. Berarti, selama ini dia menjadikan perusahaanku mesin pencuci uang. Tepat, di saat bersamaan, Kaluna mulai bertanya lebih sering tentang papa. Ia melukis gambar dirinya, Aluna, dan Damar di taman 3 orang tersenyum di bawah pohon flamboyan. Mama, boleh nggak papa main ke rumah? Sayang, mama belum tahu. Tapi kamu senang ya ketemu papa? Iya waktu aku peluk papa, aku dengar degup jantung yang sama kayak waktu aku masih di perut mama. Aluna tercekat. Kata-kata itu terlalu jujur, terlalu dalam. Sore itu, Aluna menatap foto-foto laporan keuangan di laptopnya. Ia sadar, ia harus bertindak. Tapi, bagaimana menghadapi direktur keuangan yang punya kekuatan dan koneksi luas di dalam dewan? Bagaimana kalau? Dan, apa yang akan terjadi jika publik tahu? Aluna menggenggam tangan Kaluna yang tertidur di pangkuannya. Kalau mama salah melangkah, kamu bisa jadi korbannya. Tapi kali ini, ia tak akan lari. Karena kini, bukan cuma tentang cinta atau luka lama. Ini tentang kebenaran yang harus ditegakkan meski berdarah. Dan Aluna tahu. 1 minggu telah berlalu sejak pertemuan pertama Kaluna dan Damar di taman kecil dekat apartemen. Sejak hari itu, dunia Kaluna terasa berbeda, lebih hangat, lebih hidup, seolah bagian yang selama ini hilang dalam hidupnya akhirnya kembali. Antara bahagia dan takut, antara rindu dan marah, antara menerima dan melindungi. Gadis kecil itu duduk tenang di jok belakang, memandangi luar jendela dengan wajah ceria. Ia sadar, membuka pintu untuk Damar berarti juga membuka luka lama yang belum kering sepenuhnya. Tapi bagi Aluna, minggu itu justru menjadi minggu paling rumit dalam hidupnya. Pagi itu, Aluna mengantar Kaluna ke sekolah. Mama, nanti papa jemput aku, ya. Sayang, hari ini mama kerja lembur. Kalau papa bisa, mama kabari. Aku mau kasih dia gambar baru. Aku gambar dia jadi superhero. Aluna tersenyum tipis. Superhero. Hari ini ia dijadwalkan rapat dengan tim hukum dan auditor independen. Meski ia belum mengungkap identitas asli Damar kepada publik, ia tahu waktunya akan tiba. Tapi sebelum itu, ia harus memastikan semua bukti tentang kejahatan Radit dan para direksi culas terkumpul rapi. Di tangannya, ada 2 buah buku cerita dan 1 kotak kecil berisi gantungan kunci berbentuk kelinci. Bagaimana mungkin seorang pria yang menghilang selama 3 tahun bisa jadi pahlawan bagi anak sekecil itu? Namun kenyataan tak pernah sesederhana logika. Anak-anak tidak melihat masa lalu. Mereka hanya merasakan kasih sayang. Setelah mengantar Kaluna, Aluna langsung ke kantor, namun bukan itu yang paling membebaninya. Lihat ini, ada jubahnya, ada huruf D besar di dadanya. Yang paling menyita pikirannya adalah 1 pertanyaan yang berputar-putar tanpa jawaban. Anak itu terlalu polos untuk tahu betapa ia hampir kehilangan segalanya termasuk hak untuk memeluk anak ini. Apa yang akan terjadi kalau dunia tahu Bara Arya Saputra ternyata masih hidup? Sementara itu, di sisi lain kota, Damar berjalan menuju taman tempat ia dan Kaluna biasa bertemu. Hadiah kecil untuk gadis kecil yang membuat hatinya hidup kembali. Saat tiba di taman, ia melihat Kaluna duduk sendirian di bangku kayu, menggambar sesuatu dengan spidol warna-warni. Papa, seru Kaluna, melompat dari bangku dan memeluk pinggang Damar. Hai, sayang, papa kangen. Lebih dari yang bisa kuberi. Aku gambar kamu jadi superhero. Damar tertawa kecil. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan. Papa juga punya hadiah buat Kaluna. Nih, gantungan kunci kelinci buat tas sekolah kamu. Lucu. Kaluna memeluk Damar lagi, lebih erat. Aku bangun bisnis ini, aku lawan media, keluarga, dan rasa sepi yang bahkan gak bisa aku ceritakan ke siapapun. Damar hanya bisa berdiri membisu. Matanya menatap langit, seolah berkata kepada Tuhan, "Terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua." Di malam hari, Aluna menatap Kaluna yang tertidur dengan senyum manis di wajahnya. Dia tadi cerita kamu kasih dia hadiah, ucap Aluna pada Damar yang berdiri di balkon apartemen.
Dia pantas dapat lebih dari itu. Tertulis ancaman. Kamu salah. Aluna terdiam. Angin malam mengibaskan ujung rambutnya. Ia memeluk tubuh sendiri, dingin yang menusuk bukan hanya karena cuaca, tapi karena hati yang belum sepenuhnya sembuh. Damar, aku belum bisa maafin kamu sepenuhnya, tapi aku nggak bisa larang Kaluna mencintaimu. Isinya, satu foto buram yang menunjukkan Damar sedang bertemu dengan seseorang di lorong rumah sakit. Foto itu mirip dengan salah satu bukti yang ditemukan Arfan. Aku nggak minta dimaafin sekarang. Aku cuma minta kesempatan buat memperbaiki semuanya. Semuanya nggak bisa diperbaiki hanya dengan pelukan. Dam, 3 tahun, aku sendiri. Damar menatap Aluna penuh kesedihan, tapi juga hormat. Kamu kuat, Luna. Terlalu kuat untuk dipatahkan. Justru itu yang bikin aku tambah hancur. Karena perempuan sekuat kamu harus terluka karena aku. Sebelum mereka menyentuh Kaluna, Aluna mengalihkan pandangannya. Tangannya menggenggam pagar balkon. Kalau kamu pikir datang kembali akan membuat semuanya mudah. Aku nggak pikir itu. Aku tahu, perjalananku untuk kembali ke hatimu panjang dan mungkin gak akan pernah sampai. Keesokan harinya, sebuah kejutan tak terduga datang. Di bawah bantal tempatku tidur, ada pisau kecil dengan catatan. Kalau kamu muncul, kamu mati. Aluna mendapat email tanpa pengirim jelas, namun di bawah foto. Kalau kau terus bawa orang mati kembali ke hidup, bersiaplah kehilangan semua yang kau bangun. Aluna membeku, tangannya gemetar. Seseorang tahu Damar adalah Bara, dan mereka tak senang dengan fakta itu akan lawan kekuasaan yang selama ini menyembunyikan wajah asli dari tragedi mereka. Hari itu, Aluna tidak masuk kerja. Ia menghubungi Arfan. Seseorang mengintai kita. Mereka tahu suami saya masih hidup. Dari orang-orang yang bermain di balik layar kekuasaan dan uang. Itu artinya, pihak lama yang menjebak suami ibu belum sepenuhnya hilang. Aku ingin tahu siapa mereka. Dan kalau bisa, Arfan mengangguk tegas. Saya akan kerahkan semua orang saya. Tapi ibu harus kuat. Karena jika mereka sudah mulai kirim ancaman, berarti mereka takut. Malam harinya, Damar mendatangi apartemen Luna diam-diam. Ia terlihat panik. Aku juga dapat ancaman, Luna. Aluna menatap Damar tajam. Kamu bilang sudah selesai. Kamu bilang bahaya sudah nggak ada. Aku salah. Aku terlalu yakin. Kaluna bisa bahaya. Dam, aku nggak bisa kehilangan dia. Air mata Aluna mulai jatuh. Damar memegang bahu Aluna. Tegas. Aku janji. Aku akan jaga kalian. Aku nggak akan lari lagi. Kali ini, aku lawan. Bab ini berakhir dengan satu keputusan besar. Aluna dan Damar sepakat untuk membuka semuanya ke publik. Mereka akan ungkap kebenaran. Tapi bisakah cinta dan kebenaran melindungi mereka? Dan yang lebih penting, apakah Kaluna akan tetap aman? Langit Jakarta hari itu mendung, seolah tahu bahwa badai akan segera tiba bukan hanya di langit, tapi juga di dalam ruang rapat lantai 25 kantor pusat Horor Mode Indonesia. Matanya tajam menatap pantulan dirinya bukan sekadar CEO, tapi juga seorang ibu dan perempuan yang siap bertarung demi hidup dan kebenaran. Aluna berdiri di depan cermin ruang direksi, merapikan jas hitam elegan yang membalut tubuh mungilnya. Adalah saatnya ia buka semua topeng. Ia ingin hari ini menjadi ajang menjatuhkan Aluna di hadapan publik. Ia sudah menyusun narasi tentang CEO yang terlibat skandal dengan gelandangan. Hari ini adalah rapat tahunan pemegang saham. Bahwa permainan yang ia buat akan membalik menghantam dirinya sendiri. Dan hari ini, ruang rapat penuh. Para pemegang saham telah duduk rapi. Beberapa media bisnis juga diundang sesuai permintaan Radit. Tapi Radit tidak tahu. Kita buka rapat dengan agenda transparansi keuangan perusahaan dan evaluasi direksi, ucap Pak Harsono, komisaris utama. Radit langsung berdiri, suaranya lantang dan penuh percaya diri. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan keprihatinan atas reputasi perusahaan kita yang mulai tercoreng akibat isu pribadi yang menyangkut Ibu Aluna. Aluna mengangkat alis tenang. Ia tahu skenario Radit. Sebagai pemegang saham terbesar kedua, saya punya kewajiban menyampaikan usulan untuk mengganti posisi CEO demi kestabilan perusahaan ke depan. Beberapa peserta rapat mulai berbisik.
Sekarang izinkan saya memaparkan laporan khusus hasil audit investigatif yang telah dilakukan pihak independen. Namun Aluna tetap tenang. Ia berdiri, membalas. Terima kasih, Pak Radit. Ruangan terdiam. Dan nama pemilik perusahaan itu adalah nama istri dari Pak Raditya Widodo. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Aluna menyalakan proyektor. Lalu foto-foto, dokumen rekening palsu, laporan pengalihan dana, hingga hasil forensik digital yang mencocokkan jejak rekening fiktif milik Radit. Tapi sekarang saya tahu, dia dijebak. Dan orang di balik itu berdiri di ruangan ini. Layar besar menampilkan grafik keuangan. Dana fiktif sebesar 175 miliar rupiah telah dialirkan selama 3 tahun ke perusahaan yang tidak pernah eksis. Radit langsung berdiri. Ini fitnah. Kami punya rekaman suara kamu saat mengatur sabotas kecelakaan 3 tahun lalu, otong Aluna dengan suara tenang namun tajam. Ia berteriak tak jelas, matanya merah, permainannya tamat, termasuk percakapanmu dengan kaki tanganmu, yang saat ini sudah menyerahkan diri dan bersaksi di hadapan pengacara saya. Wajah Radit langsung pucat. Aluna menatap seluruh peserta rapat. 3 tahun lalu, suami saya, Bara Arya Saputra, mengalami kecelakaan yang dianggap tragis. Ibunya tidak pernah takut pada kebohongan. Para pemegang saham berdiri. Sebuah video pendek diputar. Isinya, wajah Damar Bara yang mengaku di hadapan pengacara dan saksi bahwa ia adalah korban dari percobaan pembunuhan yang selama ini dianggap lemah. Seketika ruangan hening membeku. Beberapa pemegang saham berdiri, marah dan berteriak. Kami tidak pernah tahu soal ini. Ini pengkhianatan. Siapkan RUPS luar biasa. Kita keluarkan Radit sekarang juga. Ada lebih banyak rahasia yang belum terungkap. Radit ditarik keluar oleh petugas keamanan perusahaan. Setelah ruangan tenang kembali, Aluna menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tahan. Aluna membiarkan dirinya menangis dalam pelukan lelaki yang dulu ia kira telah pergi untuk selamanya. Saya tidak akan mundur dari posisi saya, karena saya tidak pernah menjual harga diri saya untuk kenyamanan. Dan karena saya ingin anak saya tahu. Tepuk tangan menggema. Hari itu, bukan hanya kebenaran yang menang, tapi juga harga diri seorang janda muda. Malamnya, di rumah, Aluna duduk di balkon bersama Damar tak lagi berpakaian lusuh, melainkan bersih dan wangi, mengenakan kemeja putih dan celana abu-abu. Kaluna tidur di kamar setelah mencium pipi mereka berdua. Papa dan Mama jangan berantem lagi, ya, katanya tadi sebelum menutup mata. Terima kasih, ucap Aluna lirih. Kamu muncul di saat yang tepat. Maaf karena dulu aku pergi di saat yang paling salah. Mereka saling menatap. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Tapi, cerita mereka belum berakhir. Karena kebenaran selalu punya konsekuensinya. Dan meski Radit sudah tersingkir, bahaya belum sepenuhnya hilang. Di balik dinding-dinding kekuasaan dan uang. Malam itu, Jakarta diliputi gerimis. Hujan tipis turun membasahi jalanan, membuat kaca apartemen Aluna buram. Di dalam, suasana jauh lebih mencekam dari cuaca. Ruangan sunyi, hanya suara detak jam dan napas tercekat yang terdengar. Dan yang paling membuat jantungnya berdegup tak karuan, data yang menunjukkan salah satu pengkhianat justru berasal dari orang dalam keluarga Bara. Aluna berdiri menatap papan bukti yang ditempel Arfan di dinding apartemen, peta jaringan manipulasi keuangan perusahaan, foto-foto rapat diam-diam Radit dengan beberapa orang penting. Kami baru saja dapat data transaksi dari rekening lama atas nama Bima Saputra. Jeti, kamu yakin dia yang mengatur semua ini? Tanya Aluna pelan. Arfan mengangguk. Aluna membeku. Bima, tapi saat aku bangun dari kecelakaan itu dan tahu siapa dalangnya, aku gak sanggup. Meski hujan belum berhenti, ia tetap diam di sana dengan jas tipis membasahi punggungnya. Ya, kakak kandung Bara. Sementara itu, di sisi lain kota, Damar atau Bara duduk sendirian di depan makam ayahnya. Ayah, kalau dulu aku nggak tinggalin perusahaan, mungkin semuanya nggak akan begini. Orang yang dulu kita percaya bakal nerusin bisnis keluarga, dia malah tega menjual semuanya demi kekuasaan. Tangan Damar mengepal. Kakak kandungku sendiri, ayah,
Wajahnya tak seperti biasanya. Hujan makin deras, tapi ia tak bergerak sedikit pun. Ada om yang datang ke sekolah. Dia bilang kenal papa. Terus dia tanya-tanya tentang rumah kita. Keesokan paginya, Aluna menjemput Kaluna dari sekolah. Tapi hari itu, sesuatu terasa berbeda. Kaluna terlihat cemas. Sayang, kenapa? Dia ingin menghancurkan reputasi kamu dan Damar. Biar orang-orang gak percaya lagi. Kalau itu berhasil, dia bisa jual semua saham dan lepas tangan. Tadi waktu istirahat, om siapa? Mereka tahu risikonya besar. Tapi menyembunyikan kebenaran justru lebih mematikan. Ia berhasil menyadap salah satu komunikasi Bima dengan pihak luar negeri yang dulu sempat bekerja sama dengan Aurora Mode. Namanya, Om Bima. Di sampingnya, Damar, berseragam formal, dengan wajah tegas yang mencerminkan keteguhan hati seorang ayah. Dan mantan CEO yang selama ini disangka mati. Dan ini suami saya, Bara Arya Saputra, menyatakan bahwa kebenaran telah ditutupi terlalu lama. Suami saya tidak meninggal dalam kecelakaan 3 tahun lalu. Ia dijebak. Aluna langsung memeluk Kaluna erat. Darahnya berdesir. Perasaannya mengabur antara ngeri dan marah. Di malam hari, Arfan datang membawa kabar tak kalah mengejutkan. Dia bukan cuma ingin ambil alih perusahaan, jelas Arfan. Dan anakku jadi korban. Aluna bergetar. Kaluna bisa saja diculik, atau dijadikan tekanan psikologis. Aluna langsung memeluk Kaluna yang tengah tertidur. Ia tak peduli lagi dengan rasa takutnya. Kini semuanya hanya soal satu hal, melindungi darah dagingnya. Lampu dalam berkedip, dan vas bunga favorit Kaluna pecah di lantai. Paginya, Aluna dan Damar membuat keputusan besar. Mereka akan gelar konferensi pers, akan buka identitas asli Damar di depan media, menjelaskan semua skandal, dan menyerahkan bukti kejahatan Bima ke KPK serta aparat hukum. Hari itu tiba, ratusan wartawan berkumpul di ballroom Hotel Bintang 5. Kamera berjejer, flash menyala-nyala, dan hidup seperti anak-anak lain. Aluna berdiri di podium. Saya, Aluna Syafira, CEO Aurora Mode Indonesia. Kilatan kamera makin menggila. Aluna menyeduh teh untuk Damar saat ia begadang memantau berita. Dan mereka saling berbagi pelukan diam-diam ketika Kaluna sudah lelap. Dalang di balik semua ini adalah kakak kandungnya sendiri, Bima Saputra. Bukti lengkap telah kami serahkan ke penegak hukum. Tepuk tangan dan sorakan menggema, tapi juga dibarengi teriakan dari beberapa pihak yang tidak terima. Namun tak lama setelah konferensi itu, Bima resmi ditetapkan sebagai tersangka. Berita itu meledak di berbagai media nasional dan internasional. Tapi malamnya, bahaya tak berhenti. Ketika Aluna dan Kaluna pulang ke apartemen, mereka menemukan pintu depan terbuka sedikit. Mama, takut. Aluna langsung mengangkat Kaluna dan berlari keluar. Saat itu juga, ia tahu, Bima belum berhenti. Meski ditangkap, orang-orang di belakangnya masih bebas. Dan mereka tidak akan diam saja melihat kebenaran keluar begitu saja. Malam itu, Aluna dan Damar memutuskan pindah ke rumah aman yang disiapkan Arfan. Mereka tak ingin ambil risiko lebih besar. Kaluna harus tetap bisa tidur nyenyak. Di tempat baru, jauh dari pusat kota, mereka mulai hidup dalam diam sementara kasus terus bergulir di meja hukum. Namun dalam keheningan itu, cinta lama mereka mulai menyatu kembali. Bukan dalam kata-kata manis, tapi dalam tindakan sederhana. Damar menyisir rambut Kaluna sebelum tidur. Hati yang dulu hancur, perlahan menyatu kembali. Bab ini berakhir dengan satu kalimat di benak Aluna. 3 tahun aku hidup dalam duka karena kamu pergi. Tapi ternyata cinta yang kita punya tak pernah mati. Ia hanya tertunda. Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah. Tapi ketenangan itu hanya tipuan karena di baliknya, badai sedang menunggu waktu untuk datang kembali. Telepon rahasia dari penyidik datang hampir tiap hari, mengabarkan perkembangan kasus Bima Saputra dan jaringan yang lebih besar di baliknya. Di rumah aman yang tersembunyi di pinggiran kota, Aluna, Damar, dan Kaluna mencoba hidup normal. Namun malam-malam mereka tetap dihantui kekhawatiran. Bukan hanya soal saham perusahaan. Ini sudah menyangkut perdagangan ilegal data perusahaan teknologi internasional, pencucian uang lintas negara,
dan nama Bara yang kini hidup kembali adalah ancaman besar bagi orang-orang kuat yang selama ini bersembunyi di balik kursi empuk kekuasaan. Pukul 2 siang, Aluna baru saja selesai meeting online dengan investor Jepang saat Arfan datang tergesa. Bu Aluna, Pak Damar, kita harus pindah malam ini juga. Aluna terkejut. Damar langsung berdiri. Ada apa? Mereka menyuap polisi lokal. Kami nggak bisa jamin keselamatan kalian kalau tetap di sini. Salah satu jaringan Bima yang belum tertangkap melacak lokasi rumah aman ini. Aluna langsung menoleh ke arah Kaluna yang sedang menggambar di lantai dengan krayon warna-warni. Kaluna harus dibawa ke tempat yang lebih aman. Malam itu, di tengah hujan deras, satu mobil hitam tanpa plat resmi menjemput mereka. Kaluna tertidur di pangkuan Damar, dibungkus jaket hangat. Aluna duduk di samping. Tak lepas menatap keluar jendela. Aku merasa seperti dikejar hantu, Dam. Setiap kali kita melangkah, mereka muncul. Aku janji, Luna, ini terakhir kalinya kita lari. Setelah ini, kita akan bertarung. Bukan lari lagi. Di tempat persembunyian baru, sebuah villa tua di daerah pegunungan, Aluna menemukan satu ruangan di lantai bawah tanah yang masih utuh sejak masa kolonial. Ia tak bisa sekolah, tak bisa bermain di taman, tak bisa bertemu teman-teman. Aluna tahu ini berat untuk anak seumur itu. Maka ia mulai menciptakan rutinitas kecil membaca cerita, mewarnai bersama, bahkan memasak kue coklat bersama Damar. Ruangan itu dijadikan pusat koordinasi antara Arfan dan para penyidik. Di dindingnya terpampang papan besar berisi foto-foto wajah tokoh-tokoh penting, menteri, pengusaha, hingga pejabat tinggi yang selama ini terlindungi sistem. Dan semua itu terhubung dengan kematian palsu Damar 3 tahun lalu. Hari keempat di villa, Kaluna mulai bosan, namun justru di tengah rutinitas itu, bahaya datang tanpa aba-aba. Malam kelima, pukul 2 dini hari, terdengar suara pecahan kaca dari arah belakang rumah. Aluna terlonjak bangun. Damar langsung mengambil Kaluna ke pelukannya dan berbisik. Tapi satu orang lolos dan menyusup ke ruang bawah tanah tempat Aluna bersembunyi. Damar dan Arfan menahan di atas sambil mengaktifkan sistem pengamanan darurat sensor gerak dan alarm otomatis. Jangan bersuara, sayang. Arfan yang tidur di kamar sebelah segera menghampiri, mengarahkan pistol ke arah mereka. Pintu bawah ditembus. Mereka masuk. Tembakan terdengar. Kaca jendela berhamburan. Aluna berlari ke ruang bawah tanah, membawa Kaluna. Perang kecil pun pecah. Arfan, dengan keahlian taktisnya sebagai mantan intelijen, berhasil melumpuhkan 2 orang bersenjata. Dengan napas terengah, Aluna merapatkan Kaluna di pelukannya. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Lalu pintu terbuka perlahan. Pria bertopeng masuk. Mereka mengakui bahwa perintah datang dari perusahaan cangkang asing di Singapura yang terafiliasi dengan pemilik saham gelap Aurora Mode. Di sana pula aliran dana ratusan miliar rupiah mengalir sejak Bara mati. Akhir dari cerita kalian, Bu Ceo, ucapnya pelan. Tapi sebelum pelatuk itu ditekan, dor, satu peluru menghantam dada pria bertopeng itu. Damar berdiri di belakangnya dengan pistol milik Arfan yang sempat ia ambil. Sementara Aluna kembali memimpin Aurora Mode dengan posisi lebih kokoh dari sebelumnya. Tangannya gemetar. Matanya merah. Jangan sentuh keluargaku lagi. Setelah peristiwa malam itu, polisi datang dan menangkap 2 sisa pelaku. Kebenaran akhirnya terlihat jelas. Bima hanya pion. Pemain besarnya jauh lebih kuat. Namun dengan bukti-bukti lengkap yang diserahkan oleh Damar dan Aluna, serta pengakuan salah satu pelaku, Interpol turun tangan. Dan akhirnya, satu persatu tokoh besar itu ditangkap. 1 bulan kemudian, berita besar menghiasi media nasional. Skandal keuangan terbesar di Asia Tenggara dibongkar oleh CEO janda cantik dan suaminya yang dinyatakan mati. Aluna dan Bara pasangan yang mengguncang dunia bisnis dan politik. Di rumah baru mereka, jauh dari sorotan media, Kaluna kembali sekolah. Damar mulai menulis buku tentang kisah hidupnya. Dari CEO menjadi gelandangan, lalu bangkit kembali sebagai ayah dan suami. Kita berhasil, Dam, ucap Aluna sambil memandangi langit dari balkon rumah mereka.
Bukan karena kita kuat, tapi karena kita nggak berhenti meski jatuh berkali-kali. Damar menggenggam tangan Aluna. Dan karena cinta kita nggak pernah benar-benar mati. Tapi satu hal yang mereka sadari, kebenaran memang tak bisa disembunyikan selamanya. Sekuat apapun kebohongan dibangun, pada akhirnya cinta dan keberanian akan menang. Mentari pagi menyibak kabut tipis di perbukitan tempat keluarga kecil itu tinggal sementara. Udara sejuk menyusupi celah-celah jendela kaca besar rumah baru Aluna. Sesekali terdengar tawa kecil dari anak mereka, yang kini tak lagi sekadar jati saksi luka, tapi juga menjadi penghubung dua hati yang hampir terkoyak selamanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh luka, Aluna bangun dengan perasaan utuh tanpa ketakutan, tanpa sembunyi, dan tanpa kepura-puraan. Damar sedang duduk di meja makan, menyuapi Kaluna yang bersandar manja di bahunya. "Papa, hari ini aku boleh bawa buku gambar ke sekolah?" "Tentu boleh, tapi kamu harus jaga baik-baik." "Ya, itu buku spesial." Aluna muncul dengan senyum tenang, membawa 2 gelas susu. "Hari ini ada acara khusus di sekolah Kaluna. Kita diundang, Dam." Gurunya bilang, Kaluna akan tampil di panggung. Damar menatap Aluna penuh tanya, "Tampil apa?" Panggung mungil di tengah olah tampak sederhana, tapi bagi anak-anak itu, tampil di sana adalah hal besar. Aluna hanya tersenyum, menggoda, "Kita lihat nanti." Beberapa jam kemudian, di aula sekolah dasar Kaluna, orang tua murid mulai berdatangan. Aula kecil itu didekorasi penuh balon dan gambar-gambar warna-warni buatan anak-anak. Aluna dan Damar duduk di barisan depan. Damar tampak gugup. Ia mengenakan gaun putih sederhana dengan pita merah. Wajahnya penuh senyum, meski tangan kecilnya terlihat sedikit gemetar. "Aku nggak pernah nonton anakku tampil. Hari ini kamu akan nonton. Dan kamu akan bangga," sahut Aluna pelan. "Aku bayangin dia punya jubah, dia peluk aku, dia jagain aku dari mimpi buruk." Tiba giliran Kaluna, tapi dari taman dekat rumah. "Papa kasih aku gantungan kunci. Peluk aku, dan bilang dia sayang aku." Gadis kecil itu naik ke atas panggung sambil membawa mikrofon mungil berwarna pink. "Halo, teman-teman. Nama aku Kaluna Syafira Saputra. Hari ini aku mau cerita tentang superhero favoritku." Semua mata tertuju padanya. "Dulu, aku nggak punya papa, tapi aku selalu gambar papa di kertas." Terdengar gumaman haru dari para orang tua yang hadir. Tapi tidak ada cibiran, tidak ada gunjingan. Yang ada hanyalah wajah-wajah kagum dan kata-kata tulus. Dan beberapa waktu lalu, papa datang. Bukan dari langit kayak di film. Aluna menutup mulutnya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Jadi, superhero favoritku bukan Superman, tapi papa. Karena dia nyata. Dia sayang aku. Dan sekarang, aku punya lengkap, papa dan mama." Damar menunduk. Air matanya tak bisa ia tahan. Pelan-pelan ia berdiri dan maju ke depan panggung. Kaluna menyambutnya dengan pelukan penuh cinta. Seluruh olah berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah. Setelah acara itu selesai, beberapa orang tua murid menghampiri Aluna dan Damar. "Saya dulu pikir Ibu Aluna terlalu muda dan ambisius. Tapi saya salah. Anda luar biasa, Pak Bara. Kisah Anda menginspirasi banyak orang. Terima kasih sudah kembali. Kaluna anak yang istimewa. Dan sekarang saya tahu dari mana dia belajar jati kuat." Hari itu, untuk pertama kalinya, nama Bara Arya Saputra diucapkan kembali dengan hormat. Dan nama Aluna Syafira tak lagi sekadar janda muda cantik seperti tajuk berita, tapi kini dijuluki wanita baja berhati mutiara. Beberapa hari kemudian, majalah bisnis ternama Asia merilis cover depan edisi terbarunya. Aluna dan Bara mengubah luka menjadi kemenangan pasangan CEO dan penulis yang kini menjadi ikon kekuatan baru dunia bisnis. Di dalamnya ada sesi wawancara mendalam. "Karena saya memilih untuk tidak menyerah." Aluna menceritakan perjuangannya membesarkan Kaluna sendiri, membangun bisnis fashion di tengah keraguan, dan bertahan menghadapi tekanan media saat berita skandal menyebar. Bara menceritakan bagaimana hidup di jalanan membuatnya memahami arti kehilangan, dan bagaimana cinta anak perempuannya membuatnya kembali menjadi lelaki yang utuh. Namun satu hal yang membuat mereka semakin kuat,
adalah saat negara melalui Kementerian Koperasi dan UMKM mengundang Aluna sebagai narasumber dalam konferensi nasional bertema Wanita dan Ketahanan Ekonomi dalam Dunia Pasca Krisis. Di sana, Aluna bicara bukan sebagai CEO saja, tapi sebagai ibu, istri, perempuan yang jatuh dan bangkit. Dan saat ia berdiri di panggung itu, dengan Kaluna dan Damar di barisan depan, ia mengucapkan satu kalimat yang mengubah cara semua orang memandangnya. Saya bukan wanita sempurna. Saya pernah jati janda muda. Pernah dibenci, disalahkan, dianggap lemah. Tapi hari ini, saya di sini. Tapi sebuah rumah kecil, matahari, dan pelangi di atas kepala mereka. Sorak-sorai membahana. Beberapa hadirin berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Di malam harinya, di rumah, Kaluna duduk di antara Aluna dan Damar sambil memandangi langit. Mama, Papa, aku senang sekarang. Kita nggak lari-lari lagi, kan? Aluna tersenyum, mencium kening Kaluna. Nggak, sayang. Sekarang kita tinggal di rumah kita sendiri. Nggak ada yang akan pisahin kita lagi. Damar menambahkan, sambil memeluk keduanya. Kita bukan lagi pelarian. Kita keluarga. Dan keluarga itu nggak pernah kalah. Bab ini ditutup dengan satu adegan sederhana, namun sangat bermakna. Kaluna menggambar lagi. Kali ini gambarnya bukan hanya papa, mama, dan dirinya. Lalu ia menulis di bawah gambar itu, "Ini keluargaku. Dulu hilang, sekarang lengkap." 2 tahun berlalu sejak Bara Arya Saputra yang sempat dinyatakan mati kembali berdiri di hadapan dunia, menggenggam tangan istri dan anaknya. Dan sejak itu, bukan hanya nama mereka yang dibersihkan, tapi juga sejarah keluarga mereka yang ditulis ulang dengan tinta kejujuran dan keberanian. Kehidupan Aluna, Damar, dan Kaluna tak lagi dikejar-kejar bayangan masa lalu. Mereka kini menetap di rumah mungil yang hangat di Bilangan Bogor, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Bukan karena lari dari sorotan, tapi karena mereka memilih tenang. Setelah lama hidup dalam gemuruh badai, pagi itu, aroma roti panggang dan wangi coklat hangat menyambut matahari yang menyelinap masuk lewat jendela dapur. Aluna sedang di meja makan, membalas email dari media internasional yang ingin mewawancaranya. Tawa yang dulu sempat hilang dari wajahnya, kini datang tanpa dipaksa. Bukan soal bisnis saja, tapi tentang bagaimana ia seorang janda, ibu tunggal, dan perempuan muda bangkit dari kehancuran hidup dan memilih untuk terus melangkah. Damar muncul dari ruang belakang sambil menggendong Kaluna yang masih setengah mengantuk. Mama Papa nggak bisa kepangin rambutku. Jelek. Hei, Damar tertawa. Itu model bebas. Tahu nggak? Namanya gaya bohemian campur abstrak. Aluna tertawa. Setelah sarapan, mereka mengantar Kaluna ke sekolah. Hari itu, sekolah Kaluna mengadakan pameran lukisan anak-anak. Dan Kaluna menjadi salah satu murid yang paling ditunggu karyanya. Lukisan Kaluna menggambarkan satu keluarga kecil yang berdiri di tengah lapangan bunga. Di atasnya, ia menulis, "Luka bukan akhir. Luka hanya jalan menuju versi terbaik dari diri kita." Keluarga yang dulu patah, sekarang utuh lagi. Ia diundang ke berbagai forum kepenulisan, bukan sebagai mantan CEO, tapi sebagai pria yang pernah tidur di trotoar dan kini kembali memeluk keluarganya. Tepuk tangan pun membahana dari guru-guru dan orang tua murid, dan anak yang tetap percaya, meski saya nyaris tak layak dipercaya. Aluna menatap Damar, matanya basah bukan karena sedih, tapi karena syukur. Beberapa bulan setelah itu, Aluna menerima penghargaan perempuan berpengaruh Asia dari sebuah organisasi internasional. Ia tak menghadiri gala mewah itu. Kaluna sibuk memberi nama pada anak kucing yang baru mereka adopsi. Pernah dihina, ditinggal, difitnah. Tapi saya tidak tinggal di sana. Saya berdiri. Nanti kalau aku besar, aku mau tulis cerita tentang keluarga kita. Tapi aku nggak tahu judulnya apa. Karena saya ingin anak saya melihat ibunya tetap bisa tertawa meski dunia runtuh. Sebagai gantinya, ia mengirim video sederhana dari ruang tamu rumah mereka. Jika saya dianggap menginspirasi, itu karena saya pernah jatuh begitu dalam. Papa bukan gelandangan. Dan kepada semua perempuan di luar sana yang pernah kehilangan, dikhianati, atau diabaikan, percayalah. Sementara Damar, bukunya yang berjudul Jatuh Sekali,
bangkit selamanya menjadi bestseller. Ia pernah berkata saat diwawancarai, "Saya bukan korban. Saya hanya seseorang yang sempat hilang arah. Tapi saya temukan rumah saya kembali bukan gedung tinggi atau harta, tapi perempuan yang menunggu saya." Satu sore menjelang senja, keluarga kecil itu duduk di halaman belakang rumah. "Mama, Papa," Aluna tersenyum. "Kenapa nggak pakai judul Kembali Pulang?" Kaluna menggelang. Kurang seru. Gimana kalau Damar tertawa terpingkal. Atau Mama CEO, Papa mantan gelandangan, tapi kita bahagia, tambah Aluna sambil mengedipkan mata. Hahaha, boleh juga, tapi aku tetap suka judul lukisan aku, Ma. Kaluna berdiri, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit senja yang mulai berwarna oranye kemerahan. Keluarga yang dulu patah, sekarang utuh lagi. Dan kalimat itu mengakhiri segala perjalanan mereka. Mereka bukan kisah dongeng. Mereka adalah potret nyata dari manusia biasa yang mencintai, kehilangan, dikhianati, lalu berdiri kembali. Mereka bukan sempurna, tapi mereka memilih untuk tidak berhenti. Karena dalam hidup, bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang tetap memilih mencintai, meski dunia mencoba memisahkan.